Jumpa lagi dalam acara Geku Geku, Gerejaku Girangkanku di kanal YouTube YKBGKI TV bersama saya Ineke, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Geku-geku mau memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum sekolah minggu dari Bina Warga. Geku-geku, Gerejaku Girangkanku. Yuk papa mama kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang penting juga untuk papa mama, yaitu mini parenting berikut ini. Ayah Bunda, jumpa lagi dengan kami dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana dalam acara mini parenting ini. Saya Wahyuni Kristinawati akan berbagi tips pendek tentang bagaimana menemani remaja menghadapi perkembangan seksualitasnya. Saya ajak Ayah Bunda kembali ke masa remaja kita dulu, yang bagi beberapa orang mungkin merupakan saat diri itu kikuk dengan tubuh, dengan situasi serba salah, tapi tidak mau mengaku salah. Ya, gitu ya. Tubuh remaja berkembang dan berubah. Perubahan tersebut direspon setiap orang secara berbeda. Ada yang melihatnya sebagai masa sulit, namun ada juga yang menghadapinya dengan semangat. Perasaan tentang perubahan tubuh sangat bervariasi pada tiap-tiap orang. Saat jelang usia remaja, ayah bunda dapat mengajak putra-putri membicarakan tentang kehamilan dulu waktu hamil anak-anak itu. Menceritakan bagaimana tubuh bunda berubah karena pertumbuhan janin. Bisa kita mencari gambar atau video yang menarik tentang perkembangan janin di dalam uterus yang dimulai bagaimana tubuh seorang wanita mempersiapkan kehamilan. Uterus menjadi lebih tipis dan lentur, kemudian sel telur yang sangat kecil diproduksi dan berkembang melewati tuba falopi. Betapa ajaib saat kehidupan itu dimulai. Tapi tentu kehidupan tak dapat terjadi tanpa proses reproduksi yang juga menakjubkan dari sperma yang diproduksi testikel. Bertahan 2-3 bulan hingga kemudian dilepaskan saat penis mengalami ereksi. Ayah bunda, seksualitas dapat dan perlu diceritakan dengan indah untuk mengingatkan bahwa ia diciptakan untuk tujuan mulia dan ilahi, tidak harus tersembunyi dan dibicarakan perlahan dalam ruang tertutup. Bunda dapat menceritakan saat sulit ketika mengandung mereka dan semangat ayah yang dimiliki saat menanti-nanti buah hati dilahirkan. Lapisan uterus yang sangat lentur, bahkan jika janin itu besar atau mungkin kembar 2 atau lebih, tapi pasti cukup untuk dikembangkan di sana. Cairan tuba yang memungkinkan janin hidup, tersedia juga jalur makanan, jalur oksigen yang dikirim ibu. Semua begitu detail dan rinci, betapa ajaib yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya, kata pemazmur. Sekali waktu, jika dalam kebersamaan dengan remaja, ayah bunda bertemu saudara yang sedang hamil misalnya, ajak remaja mendengarkan pembicaraan tentang pengalaman mempersiapkan kelahiran. Dapat juga sewaktu-waktu berkunjung atau membuat proyek kecil, wawancara dengan bidan, dokter kandungan, untuk mengetahui gambaran pengalaman profesi ini dalam melayani kehamilan. Jika boleh berbagi dalam satu sesi tentang seksualitas, saat itu kami sedang membicarakan tentang perilaku seksual sehat. Salah satu remaja pria nyeletuk cukup keras, "Lah enak kok," gitu. Tidak perlu marah, itu justru menjadi pintu untuk membicarakan risiko-risiko yang dihadapi remaja. Kita bisa mengatakan yang disebut enak dalam beberapa menit itu bisa berdampak sangat panjang, bahkan bisa jadi seluruh masa depan, seluruh harga diri mereka sendiri dipertaruhkan. Seksualitas tidak lagi menjadi tabu untuk dibicarakan, tetapi dihargai sebagaimana seharusnya kehadirannya dalam ketubuhan kita. Kurangnya informasi mengenai seks dan seksualitas dapat membantu seseorang
berperilaku keliru sehingga mungkin mendapatkan kehamilan yang tidak diinginkan. Hal tersebut bisa meningkatkan kasus aborsi dan juga kematian pada remaja. Oleh karenanya, penting untuk memahami dan mengembalikan seksualitas pada kedudukan semula. Apa pengalaman ayah bunda sendiri saat berbicara soal seksualitas dengan remaja? Silahkan tulis di kolom komentar ya, termasuk jika ada permintaan tentang tips parenting yang lain. Nah, bila ayah bunda sedang perlu ide aktivitas bersama dengan anak, tengok acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, ide aktivitas minggu ini masih berlanjut dengan kisah Yusuf. Dalam kurikulum mengenal Tuhan lebih dekat, Bina Warga memberi judul Karya Yusuf di Mesir. Nah, ternyata Tuhan tidak hanya memakai Yusuf menjadi pahlawan bagi keluarganya saja, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk mengatasi kelaparan di negeri Mesir. Nah, kisahnya dapat dibaca di Kejadian 47 ayat yang ke-13 sampai ke-26. Yuk Papa Mama, kita ajak anak untuk beraktivitas bersama agar anak mengingat bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada Yusuf untuk menolong banyak orang. Aktivitasnya adalah Geku-Geku. Kita ajak anak membuat gudang makanan yang merupakan salah satu karya Yusuf di Mesir dalam menghadapi masa kelaparan. Bahan-bahannya, siapkan kertas berwarna, spidol, penggaris, gunting, lem, dan terakhir beras hitam. Cara buatnya, kita siapkan nih kertas berwarna, yang kuning untuk dasar dan yang merah kita akan buat gudang. Pakai spidol.
Nah, setelah kita gambar gudang, kita ambil gunting nih, kita akan gunting. Nah, sekarang kita gunting pintu gudang. Seperti ini ya. Tara. Kita tempel gambar gudang yang telah kita buat ini di tengah-tengah. Seperti ini. Sekarang kita siapkan lem. Oke. Sekarang kita ambil beras hitam di dalam, taruh sini. Ya, sudah selesai. Kita sudah selesai membuat gudang penyimpanan bahan makanan. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya. Dan jangan lupa subscribe YKBGKI TV, klik gambar loncengnya supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, kirangkanku. Dah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.